Okay, today we are going to discuss about conditional. Um, let's see what is conditional. Conditional sentence atau dalam bahasa Indonesia disebut pengandaian. Conditional sentence are statements discussing known factor or hypothetical situation and their consequence. There are always two parts to a conditional sentence. One part begin with if to describe a possible situation, and the second part which describe the consequence. Jadi conditional sentence ini adalah kalimat dalam bentuk statement yang mendiskusikan mengenai beberapa faktor yang diketahui dan juga mengenai situasi secara hipotesis. Lalu konsekuensinya apa? Jadi jika kita berbuat A maka akan terjadi B, seperti itu. Jika saya tidak belajar maka saya tidak lulus, seperti itu ya. Jadi ini sebutnya pengandaian, kita berandai-andai. Jika saya belajar saya akan lulus, gitu ya. Jadi kalau kamu belajar pastinya akan lulus kan. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah kalimat dalam bentuk pengandaian. Jika saya belajar maka saya lulus. Jika saya belajar saya akan mendapat nilai baik. Jadi kita bicara mengenai apa ya, kalimat dengan adanya konsekuensi, gitu ya. There are always two parts. Jadi ada dua bagian dalam conditional sentence, ada dua kalimat. Karena ini disebutnya kalimat bertingkat majemuk, di mana kalau dalam bahasa Indonesia disebutnya kalimat bertingkat atau kalimat majemuk, di mana ada anak kalimat dan ada induk kalimat. Ya, ada main clause and then if clause-nya. Nah, one part beginning with if to describe a possible situation. Nah, satu bagian kalimat itu akan dimulai dengan if, yang mendeskripsikan mengenai situasi yang mungkin terjadi. Lalu bagian keduanya adalah mengenai konsekuensi yang terjadi. Jadi kalimat pertamanya, jika saya belajar saya akan lulus, ya. If I learn I will pass the exam. Jika saya belajar saya lulus. Nah, jadi jikanya ini adalah situasi yang bisa saja terjadi, sedangkan bagian keduanya yang tidak menggunakan if adalah konsekuensi dari yang peristiwa sebelumnya. Conditional sentence divided into three. Jadi ini conditional dibagi menjadi tiga. Ada tiga tipe atau three type. Yang pertama type 1, type 2, and type 3. Ya, jadi di sini ada tiga tipe. Nanti kita lihat tipe 1 seperti apa, tipe 2, lalu tipe 3. Conditional type 1. Nah, function is to express true or very probable situation in the present or future. Jadi di sini conditional type 1 ini berfungsi untuk mengekspresikan atau menjelaskan mengenai situasi yang mungkin saja terjadi di masa sekarang atau di masa yang akan datang. Ya, jadi di sini digunakan untuk menjelaskan mengenai situasi di masa yang akan datang atau di masa sekarang yang mungkin saja akan terjadi. Contoh kalimatnya di sini, if I go to London, I will see the Big Ben. Kalau saya pergi ke London, saya akan melihat Big Ben. Big Ben. Tentu aja kalau kamu pergi ke London, pastinya kamu akan melihat Big Ben kan. Jadi kalau kamu datang ke London, pasti kamu bisa melihat Big Ben. So, the sentence will be, if I go to London, I will see the Big Ben. Nah, kejadian kamu melihat Big Ben ini bisa terjadi sekarang, ya, saat ini, ya, atau nanti di masa yang akan datang. Tetapi yang harus kita fokuskan di sini adalah apakah kegiatan ini akan terjadi? Tentu saja. Ini nggak impossible. Ini very probable, sangat mungkin terjadi. Ya kan, kalau kamu pergi ke London, pasti kamu bisa melihat Big Ben kan? Apakah nanti peristiwa kamu pergi ke London itu di masa yang depan atau mungkin tidak lama lagi dalam situasi yang sekarang.
Jadi sekali lagi untuk conditional type 1 itu adalah fungsinya to express true or very probable situation, adalah mengekspresikan mengenai kegiatan yang mungkin saja bisa terjadi. Apakah itu di masa sekarang, present, atau nanti di masa yang akan datang. Next adalah struktur dari conditional sentence type 1. Nah, untuk karena ini bentuknya present atau future, maka untuk type 1 ini kita akan menggunakan simple present. Jadi setelah if, sesuai yang kamu lihat di layar ya, setelah if kita akan gunakan simple present, yaitu subject plus verb 1. Nah, untuk main clause-nya ya, bukan if clause ya. Kalau tadi if clause berarti kan if lalu ditambahkan dengan kalimat simple present, subject verb 1. Lalu untuk main clause-nya yang tidak menggunakan if, kita akan menggunakan simple future, subject plus will plus verb 1. Atau kita juga bisa menggunakan imperatif. We can use imperative also ya, dimana ada verb lalu objektif, dimana di sini imperatif itu adalah kalimat perintah. Jadi kita bisa menggunakan simple future, lalu juga bisa menggunakan kalimat perintah imperatif ya. Lalu kita juga bisa menggunakan modals ya. You can use can, may, might, must, should, lalu verb 1 ya. Karena kan kalau modals kita pasti menggunakan verb 1 kan ya. Jadi di sini untuk nah namanya juga type 1 ini adalah menjelaskan kejadian yang very probable, mungkin saja terjadi dalam bentuk future or present, maka yang digunakan adalah simple present. Jadi if lalu simple present atau subject plus verb 1, lalu kalimat utamanya ya kita gunakan future, subject will plus verb 1, lalu kita juga boleh menggunakan imperatif, verb dan objek, lalu kita bisa menggunakan modals ya, modals can, may, might, must, should atau verb dan ditambah dengan verb 1. Jadi di sini untuk kalimatnya kamu gunakan salah satu saja, simple present, if simple present, lalu kamu bisa menggunakan future, bisa menggunakan imperatif atau tadi modals. Nah, ini ada example kalimatnya, contoh. If it's sunny, we will go to the beach. Jika cuaca cerah, kami akan pergi ke pantai. Apa kejadian kamu pergi ke pantai itu adalah hal yang bisa dilakukan? Tentu aja kalau cuaca cerah. Nah, mungkin cuacanya sedang tidak, atau mungkin ya kita andai ya, kalau cuaca cerah kita akan pergi ke pantai. Nah, jadi kejadian kita pergi ke pantai itu akan sangat terjadi kalau cuacanya cerah, jika cuacanya cerah. Ya, jadi kita berandai-andai, jika cuaca cerah kami akan pergi ke pantai. Nah, apakah kamu pergi ke pantai ini adalah suatu kejadian yang bisa saja terjadi? Bisa saja terjadi, karena kan kalau cuaca ya bisa cerah, bisa juga mendung. Tapi kalau cuacanya sudah berubah cerah, kita akan pergi ke pantai. Lalu di kalimat yang kedua kita gunakan imperatif ya. If you need help, ask me. If you need help, ask me. Lalu kalimat berikutnya adalah bentuk kalimat imperatif atau kalimat perintah. Nah, untuk if di sini kita bisa gunakan di awal ataupun di tengah. Yang manapun kamu tuliskan betul. Jadi kadang ada penulisan if yang di awal, ada juga penulisan if yang diletakkan di tengah if-nya ya. Nah, ini sama-sama betul. Memang kebanyakan mereka menggunakan if di awal. Ya, if it's sunny, we will go to the beach gitu kan. Nah, ini kebetulan untuk kalimat, bukan kebetulan sih, untuk kalimat ketiganya adalah contoh if-nya kalau kita letakkan di tengah. Ya. Jadi you can go out if you do your homework. You can go out if you do your homework. Nah, di sini can-nya ini adalah modals tadi ya. Kita gunakan modals can. Lalu you do your homework. Simple present tetap. Kamu boleh pergi keluar jika kamu kerjakan PR. Ya. You can go out if you do your homework. Nah, ini adalah contoh if-nya yang diletakkan di tengah. Next are conditional type 2 or unreal conditional.
the function is to express untrue or impossible situation in the present or future. Kalau tadi type 1 adalah menjelaskan mengenai keadaan atau situasi yang possible, yang bisa terjadi, ya. Jadi untuk type 1 itu menjelaskan mengenai situasi yang mungkin bisa terjadi, possible situation. Kalau unconditional type 2 ini adalah unreal conditional. Jadi kita di sini digunakan to express untrue or impossible situation, menjelaskan mengenai situasi yang tidak mungkin terjadi atau tidak benar. Apakah itu in the present atau future? Ya, bisa terjadi di sekarang atau di masa yang akan datang. Ya. Contoh di sini, if I had money, I would buy ticket to the concert. Jika saya punya uang, saya akan membeli tiket to the concert. Kalau saya punya duit, saya beli tiket konser. Tapi sebenarnya statement ini atau kalimat ini adalah sebuah hayalan kamu, ya, atau imajinasi kamu. Karena sebenarnya kamu nggak punya duit gitu loh. Makanya the result is only imaginary. Dimana aslinya, ya, situasi realnya, ya, kamu nggak punya uang gitu. Jadi ini hanya ekspektasi gitu. Jika saya punya uang, saya akan membeli tiket konser. Tapi kenyataannya adalah kamu nggak punya uang gitu. Apakah nanti ini tiket ke konsernya akan kamu beli di masa yang akan datang, atau menjelaskan situasi kamu sekarang. Misalnya kamu lagi ngobrol sama temen, aku beli tiket konser gitu kan. Terus ya kamu berhayal, coba aku punya uang, aku pasti beli tiket konser. Bisa seperti itu. Jadi bisa digunakan dalam situasi present sekarang gitu ya. Bisa kamu lagi ngobrol sama teman-teman kamu, terus teman kamu ada yang bilang, saya udah bisa beli tiket konser nih. Terus kamu, coba kalau saya punya uang, saya pasti juga beli tiket konser gitu kan. Nah, kenyataannya kamu kan nggak punya uang gitu ya. Jadi ini adalah resultnya hanya imaginary atau hanya imajinasi saja, atau berandai-andai, berhayal gitu. Kalau punya uang, saya pasti beli tiket konser gitu kan. Nah, in the present, ya, kamu bisa menjelaskan kayak tadi kamu lagi ngobrol sama teman kamu ada yang bilang, saya punya tiket konser. Terus kamu, coba aku punya uang, aku bisa beli tiket konser gitu ya. Jadi bisa terjadi present atau nanti di masa yang akan datang. Misalnya ada kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang, tapi sebenarnya impossible gitu ya, tidak mungkin terjadi. Jadi hanya berandai-andai atau berhayal saja. Lalu selanjutnya adalah bentuk dari form, ya, bentuk dari type 2. Di sini maksudnya adalah form atau bentuk kalimat dari conditional sentence type 2. Nah, kita mulai dari if clause, ya. If-nya ini ada di depan, if clause. Lalu kita gunakan simple past tense, ya. Lalu untuk main clause-nya kita gunakan subject, boleh pakai would atau could, lalu verb 1. Ya, karena di sini untuk type 2 masih bisa digunakan untuk menjelaskan mengenai keadaan sekarang, present, atau nanti keadaan yang masa depan, future. Makanya untuk kalimat utamanya atau main clause-nya kita gunakan verb 1. Ya, sedangkan untuk if clause-nya, ya, kita berandai-andainya menggunakan simple past tense. Jadi if lalu simple past tense, subject plus verb 2, ya. Jadi if, ya, lalu kita gunakan simple past tense, subject verb 2. Lalu setelah itu adalah untuk main clause-nya atau kalimat utamanya kita gunakan subject, would atau could, lalu kita gunakan verb 1. Ya, di sini contohnya, if my computer function properly, I would use it more often. Jika komputer saya berfungsi dengan benar, saya akan menggunakannya lebih sering. Tapi keadaan aslinya adalah komputernya tidak dapat berfungsi dengan baik, jadi tidak bisa digunakan. Nah, ini adalah makanya kita berhayal gitu ya. Kita tidak bisa menggunakan komputer karena komputernya rusak. Lalu kita berhayal, coba komputernya bagus, maka saya pasti akan gunakan. Ya, misalnya kamu di kantor nih, terus punya komputer, ya, ini komputer
coba kalau komputernya bagus, pasti saya pakai, gitu kan. Nah, aslinya adalah komputernya rusak sehingga kamu tidak bisa gunakan, ya. Lalu contoh yang kedua ini penempatan if yang diletakkan di tengah, ya. I would not need to work so much if my parents were rich. I would not need to work so much if my parents were rich. Saya tidak harus bekerja jika orang tua saya kaya. Tapi kan aslinya orang tua tidak kaya, jadi ya mau nggak mau kita harus bekerja gitu ya. Jadi ini berhayal. Coba orang tua saya kaya, saya pasti nggak perlu kerja. Nah, ini adalah hasilnya hayalan karena kenyataannya bahwa orang tua tidak kaya, lalu kita harus bekerja, gitu ya, seperti itu. Next adalah yang terakhir, ya. This is the last one. Conditional type 3. Conditional type 3 functionnya to express unreal or impossible situation in the past. Conditional type 3 function to express unreal or impossible situation in the past. Jadi kita menjelaskan mengenai keadaan atau kejadian di masa lalu, ya, di mana hasilnya ini adalah unreal atau impossible. Jadi bentuknya berupa penyesalan, di mana kejadian yang masa lalu kan kita tidak mungkin mengulang kembali masa lalu, gitu kan? Tidak mungkin kita kembali ke masa lalu lalu mengulang kejadian. Makanya di sini dibilangnya impossible. Contoh kalimatnya di sini, if I had studied hard, I would have passed my exam. If I had studied hard, I would have passed my exam. Jika saya belajar dengan keras, saya pasti lulus ujian. Nah, kenyataannya kamu tidak lulus ujian karena kamu tidak belajar dengan keras. Lalu kamu begitu, misalnya kan nih mau ujian ya, lalu santai-santai, misalnya Budi ini mau ujian, santai-santai gitu ya. Lalu setelah dia menerima hasilnya, ya hasilnya saya gagal gitu, atau misalnya dapat nilainya jelek. Nah, terus lalu dia berandai, ya coba saya atau jika saya belajar keras pasti saya lulus ujian ini. Jadi ini adalah situasinya, kejadiannya udah lewat gitu kan, ujiannya kan sudah selesai, lalu terima hasilnya dan begitu melihat hasil ternyata nggak lulus. Lalu lalu si Budi ini berhayal gitu ya, berandai-andai, jika saya belajar pasti saya lulus. Nah, seperti itu. Jadi kita mengandaikan atau berhayal mengenai kejadian yang sudah lewat, ya. Yang terjadi adalah sebaliknya. Ya contohnya kalau misalnya kamu kalau di sini kan karena nggak belajar akhirnya nilainya jelek, lalu dia berhayal berandai, coba kemarin saya belajar makanya nilai saya pasti bagus atau saya lulus gitu ya, seperti itu. Jadi ini makanya dibilangnya unreal atau impossible karena kejadian yang kita hayalkan atau yang kita andaikan itu adalah kejadian yang sudah lewat, gitu ya. Jadi di sini kejadian dia ujiannya itu udah lewat dan pada saat menerima atau melihat hasilnya ternyata nggak lulus, maka dia berhayal bahwa atau berandai kalau dia belajar dengan keras dia bisa lulus. Nah, itu adalah conditional type 3. Next adalah form dari conditional type 3. Bentuk dari conditional type 3 ini bentuknya if clause-nya ya. Lalu kita gunakan past perfect, subject, had, verb 3. Lalu untuk main clause-nya subject, would have, verb 3. Dimana di sini would have-nya nyambung ya. Jadi nggak would aja, nggak have saja, would have. Sambung. Kalau tadi di type 2 kan kita ada would atau could. Jadi kita bisa pilih salah satu. Bisa kita gunakan would, bisa kita gunakan could. Tapi di sini untuk would have, untuk type 3 nyambung. Jadi satu paket gitu ya. Jadi sekali lagi
Untuk if clause ya, bentuk if clause-nya if lalu kita tambahkan past perfect. Di sini subject had lalu gunakan verb 3 ya. Dan setelah itu untuk main clause-nya subject would have dan verb 3. Jadi di sini untuk verb-nya atau kata kerja yang kita gunakan adalah kata kerja bentuk ketiga semuanya. Ya. Dan untuk past perfect, apapun subjeknya, mau itu subjeknya singular ataupun plural ya, subjeknya satu ataupun banyak, kita menggunakan had tetap. Ya, jadi sekali lagi, bentuk atau form dari type 3 ini adalah menggunakan past perfect. If, lalu kita gunakan bentuk past perfect, subject had plus verb 3. Lalu untuk main clause-nya kita gunakan subject would have verb 3. Nah, contohnya seperti yang di bawah ini. If I had seen Robert, I would have talked to him. Ya, jika saya sudah bertemu Robert, saya sudah bicara dengan Robert. Tapi aslinya real situationnya adalah I didn't see Robert, so I didn't talk to him. Jadi kejadian aslinya adalah dia nggak ketemu Robert, makanya dia tidak bicara dengan Robert. Ya. Misalnya teman nanya, gimana kamu sudah ngomong sama Robert gitu ya. Jika saya ketemu Robert, saya pasti sudah bicara sama dia. Nah, berarti kan itu artinya dia nggak ketemu Robert kan. Jadi ini makanya dibilangnya resultnya impossible, karena kejadiannya udah lewat dan yang terjadi adalah sebaliknya gitu ya. Lalu yang kedua adalah Amy would have taken the 10:30 bus if the concert had finished earlier. Nah, ini if-nya diletakkan di tengah. Kalau tadi yang kalimat pertama if-nya ada di awal, maka yang ini if-nya ada di tengah. Nah, Amy would have taken, Amy sudah harusnya naik bis jam 10.30 jika konsernya selesai lebih cepat. Ya. Amy akan naik bis jam 10.30 jika konsernya selesai lebih cepat. Situasi aslinya atau real situation ini adalah ekspektasi ya. Ekspektasinya. Lalu real situationnya adalah Amy missed the bus. Amy ketinggalan bus. Jadi si Amy ini ketinggalan bus. Lalu dia, ya coba tadi konsernya selesai lebih cepat. Saya pasti gak ketinggalan bus. Nah, seperti itu. Jadi kejadian aslinya itu pasti berbeda dengan pengandaian atau pengandaian kita ya. Ya, seperti ini. Amy would have taken the 10:30 bus if the concert had finished earlier. Amy akan naik bus jam 10.30 jika konsernya selesai lebih cepat. Nah, ternyata situasi sebenarnya adalah konsernya tidak cepat selesai, maka si Amy terlambat atau ketinggalan bus jam 10.30. Oke, silahkan if you have any question, you can just raise your hand or you can write down on chat. Jadi ini type 3 tadi sudah selesai. So if you have any question, ya silahkan kalau ada yang mau bertanya. Our topic for today is about gerund. So today we are going to discuss what is gerund, the function of gerunds, and also the example, the use of gerund in a sentence. Topik kita hari ini adalah mengenai gerund. Apa itu gerund, fungsi dari gerund, dan juga contoh penggunaan gerund dalam suatu kalimat. So today we are going to discuss gerund, its explanation or definition of gerund, the function of gerund, and also the example of the use of gerund in a sentence. First, we are going to talk about the definition of gerund, or what is gerund? Apa sih gerund itu? Gerund is a word derived from a verb which is used as a noun. Jadi, gerund ini sebenarnya kata kerja tapi digunakan sebagai kata benda. Jadi, gerund ini adalah kata kerja
ditambahkan sesuatu sehingga fungsinya berubah. Tadinya punya fungsi sebagai kata kerja, berubah fungsi menjadi kata benda. Ditambahkan apa itu? Ditambahkan dengan akhiran ing, ya. Dan semua gerunds end in ing. Jadi, gerund ini ditambahkan dengan akhiran ing. Contoh nih, example, sing ditambah akhiran ing, jadi singing. Sing yang tadinya kata kerja, ya bernyanyi, ditambahkan dengan akhiran ing, dia berubah menjadi fungsinya menjadi kata benda, singing. Lalu ada dance. Dance tambah ing jadi dancing. Dance di sini adalah kata kerja, yaitu berdansa. Tapi karena dia ditambahkan akhiran ing menjadi dancing, fungsinya berubah menjadi kata benda. Sama walk. Walk ya, walk itu berjalan, kata kerja, ya. Lalu ditambahkan dengan akhiran ing, dia berubah fungsi menjadi kata benda. Walk jadi walking. Lalu gerund ini bisa digunakan untuk apa atau fungsinya untuk apa? Ya, gerund may be used as the first subject of a sentence. Karena fungsi gerund sudah berubah tadinya kata kerja menjadi kata benda, maka gerund ini bisa dijadikan subjek dari sebuah kalimat. Jadi salah satu fungsi gerund adalah berubah fungsi yang tadinya kalau waktu kita belajar membuat kalimat, subjek setelah itu adalah verb. Setelah subjek, verb. I walk, I eat, gitu kan. Nah, tapi karena gerund ini adalah kata kerja yang ditambahkan dengan akhiran ing, di mana kata kerja tersebut begitu ditambahkan dengan akhiran ing, dia berubah menjadi kata benda, maka gerund ini bisa dijadikan sebuah subjek. Nah, kalau kata kerja sendiri tadinya kan bukan sebuah subjek tapi predikat ya, karena setelah subjek adalah verb. Tuh. Tapi karena verb ini ditambahkan akhiran ing, maka dia dan berubah fungsinya dari kata kerja menjadi kata benda, maka dia bisa digunakan sebagai subjek dari sebuah kalimat. Contoh, playing tennis is his hobby. Bermain tenis adalah hobinya. Playing di sini bukan bentuknya kata kerja, tapi kata benda. Maka playing di sini adalah sebuah subjek. Playing tennis. Lalu yang kedua adalah the predicate noun. Predikat dari sebuah kata benda. Predikat kata benda. Contoh kayak misalnya gini. Masih ingat waktu simple present Miss bilang they are doctors, mereka adalah dokter. Dokter itu kan adalah kata benda. Ya kan? Dokter itu adalah kata benda. Maka kita harus tambahkan is. Nah, maka di sini swim ya. Swim kan, loh Miss, swim itu kan kata kerja, berenang. Iya, tapi karena sudah ditambahkan dengan akhiran ing, dia berubah menjadi kata benda. Oleh karena itu kita harus tambahkan is. His main interest is swimming. Hobi utamanya dia adalah berenang. Ya, swimming di sini bukan lagi kata kerja, tapi kata benda karena sudah ditambahkan akhiran ing. Oleh karena itu, pada saat membuat kalimat dengan adanya akhiran ing, maka harus ditambahkan auxiliary verbs atau to be. Maka di sini ada is. His main interest is swimming. Ya, sama waktu kita membuat present continuous. Ya, kenapa sih harus ada to be padahal kan pasangannya setelah itu adalah kata kerja. Nah, karena kata kerja tersebut sudah ditambahkan akhiran ing, dia bukan lagi kata kerja, tapi kata benda. Oleh karena itu, harus ada to be dalam kalimat tersebut. Yang ketiga adalah the direct object. Ya, sebagai objek secara langsung. Kayak they like singing. Dalam kalimat ini, they like singing. Like, suka, kata kerja. Singing, kata kerja. Kok ini kata kerjanya ada dua? Nah, bukan seperti itu. Jadi they ini adalah subjek, like-nya adalah kata kerja, singing-nya di sini apa? Singing-nya objek. Karena sing sudah ditambahkan dengan akhiran ing, maka fungsinya bukan lagi sebagai kata kerja, tapi kata benda. Maka gerund ini bisa dijadikan objek dari suatu kalimat. Jadi gerund karena dia kata kerja lalu ditambahkan akhiran ing yang berubah fungsi dari tadinya kata kerja menjadi kata benda, maka bisa dijadikan subjek ataupun objek. Jadi kalau misalnya ada kalimat they like singing, kata kerjanya yang mana? Ya kata kerjanya adalah like, bukan sing.
Sedangkan singing di sini adalah kata benda. Jadi untuk nomor 3, the direct object, sekali lagi, they like singing. Like-nya di sini adalah kata kerjanya. Lalu objeknya adalah singing. Karena sing, kata bernyanyi, sudah ditambahkan akhiran ing, dia berubah fungsi dari kata kerja menjadi kata benda. Jadi untuk kalimat nomor 3, they like singing, kalau kita pecah, they-nya adalah subjek, lalu verb-nya apa? Verb-nya adalah like, dan objeknya adalah singing. Next, the fourth function of gerund, fungsi terakhir dari gerund atau fungsi keempat adalah object of a preposition. Atau di sini adalah objek dari kata depan. Ya, preposition ini ada kata depan. Ya, ada at, in, under, seperti itu. Lalu setelah kata depan, kita bisa menggunakan gerund. Ya, contohnya di sini, she is good at cooking. She is good at cooking. Dia sangat baik dalam memasak. Ya, she is good at cooking. Nah, kalau kita lihat di sini, she-nya adalah subjek, lalu is good-nya adalah verb, tentu saja, karena good di sini adalah kata sifat, kan? Baik, dia merupakan kata sifat, tapi karena dalam kalimat harus ada kata kerja, tentu saja akan kita tambahkan to be. Maka di sini ada is, she is good. Lalu, she is good doang tuh nggak punya arti ya. She is good, dia baik. Baik apa? Nah, she is good at cooking. Dia baik dalam memasak atau bagus istilahnya. Excellent in cooking. Ya. Lalu setelah at atau kata depan, kita tambahkan gerund. Nah, kebetulan di sini karena dia pintar memasak, maka kita tambahkan cooking. Kalau kamu ketahui, cooking itu cook adalah sebuah kata kerja. Lalu ditambahkan dengan akhiran ing, dia berubah menjadi kata beda, cooking. She is good at cooking. Ya. Jadi tadi gerund itu bisa digunakan sebagai subjek langsung dan juga objek secara langsung. Nah, di sini gerund juga bisa digunakan sebagai objek dari kata depan. Kata depannya di mana? Kata depannya adalah at. Ya, prepositionnya adalah at, lalu cookingnya di sini adalah objeknya. Oke. Okay. There are some verbs commonly followed by gerund. Nah, di bawah ini ada beberapa kata kerja yang biasanya digunakan atau disambungkan dengan gerund. Jadi kata kerja, lalu kita tambahkan lagi gerund. Ya, di mana di sini gerund adalah kata kerja yang sudah berubah fungsi menjadi kata benda. Jadi ada beberapa kata kerja yang biasanya setelah kata kerja tersebut diikuti oleh gerund. Jadi kita gerund, kita kata kerja lalu ditambahkan gerund. Ya, ada kata kerja lalu setelah itu ada gerundnya atau objeknya. Contoh di sini stop. Misalnya stop smoking. Atau misalnya stop reading. Ya. Lalu ada finish. Finish reading. Finish running. Ya. Lalu ada delay. And then be worth is no use. Enjoy. Nah, enjoy ada enjoy cooking, enjoy swimming, enjoy learning. Ya. Lalu ada mind. Mind suggests, object to, remember, fancy, and imagine. Ini adalah ada beberapa kata kerja yang diikuti oleh gerund. Ada beberapa. Nanti setelah ini masih ada lagi kata-kata yang bisa, kata kerja yang setelah kata kerja tersebut bisa diikuti oleh gerund atau kita bisa gunakan gerund setelah kata kerja tersebut. Ya kayak tadi stop smoking. Smoking itu adalah dari smoke ya, lalu dia jadi tambahkan in you smoking. Atau misalnya finish reading, selesai membaca. Nah, read itu kan kata kerja, ditambahkan ing. Jadi berubah fungsi menjadi kata benda, finish reading. Atau enjoy. Enjoy cooking. Sama kayak tadi, she is good at cooking. Ini enjoy cooking. Nah, enjoy itu verb, lalu cooking adalah gerund atau kata bendanya, di mana dia menjadi objek. Here still there are some example of verbs that after the verb followed by gerund. Jadi ini adalah contoh kata kerja yang dimana kata kerja ini bisa diikuti oleh gerund. Jadi pada saat kita gunakan, kita bisa menambahkan gerund setelah kata kerja
ini. Ada regret, avoid, need, admit, deny, give up, go on, consider, involve, practice. We also have put off, miss, postpone, risk, be busy, carry on, like, hate, dislike, get used to, and the last one is cannot help do atau cannot help does. Ya, can't help doesn't mind, seperti itu. Jadi di sini masih menyambung dengan daftar yang sebelumnya, ya, daftar kata kerja yang nanti kata kerja tersebut bisa digunakan dengan menambahkan gerund. Jadi kita bisa menggunakan kata kerja ini lalu tambahkan gerund, ya. Kayak misalnya like singing, like dancing, atau hate singing, hate dancing, hate reading, atau dislike, I dislike swimming, gitu ya. Jadi ini adalah daftar kata kerja yang penggunaannya bisa diikuti oleh gerund. So this is the list of verbs that when we use this verb we can follow or we can add gerund in it. Ya, jadi kita bisa menambahkan, we can add gerund in the sentence with these verbs. Jadi kita bisa menambahkan gerund pada saat kita menggunakan kata kerja ini, ya. Tadi like, hate, dislike. Next are the example of the use of gerund in a sentence. Jadi ini adalah contoh penggunaan gerund dalam kalimat, ya. Di sini ada beberapa contoh di mana gerund digunakan dalam suatu kalimat. Nah, yang pertama ada I hate wasting my money. I hate wasting my money. Jadi I-nya di sini adalah subjek, ya. Lalu hate di sini adalah verb, ya, benci, kata kerja. Lalu wasting. Wasting ini dari kata waste. Waste sendiri sebenarnya adalah kata kerja. Lalu karena dia mendapatkan akhiran ing, maka di sini jadi kata benda dan posisinya adalah sebagai objek. Jadi I subjek, hate verbnya, lalu wasting di sininya adalah objek. Karena waste yang tadinya kata kerja mendapatkan akhiran ing, dia berubah fungsi menjadi kata benda. Oleh karena itu dia menjadi objek. I hate wasting my money. Lalu contoh kedua ada the second sentence are Andra like reading detective novel. Andra likes reading detective novels. Andra di sini adalah subjek, likes-nya di sini adalah verb, lalu reading-nya sendiri di sini adalah objek, ya, atau objek, ya, noun yang tadi, di mana tadinya read di sini adalah kata kerja lalu mendapatkan akhiran ing sehingga dia berubah posisi menjadi kata benda, sehingga dalam kalimat ini reading dijadikan objek. Andra likes reading detective novel. Andranya subjek, lalu likes-nya adalah verb, dan reading di sini adalah objek. Kok jadi objek? Ya tentu saja, karena read ditambahkan dengan akhiran ing. Ya, read yang tadinya kata kerja mendapatkan akhiran ing lalu berubah fungsi dari kata kerja menjadi kata benda. Oleh karena itu dia menjadi objek. Lalu ada I don't mind you sleeping in this room. Sama ya, I don't mind you sleeping in this room. I-nya subjek, don't mind-nya adalah verb, lalu you-nya adalah objek. Setelah you ada sleeping, ya. Kok setelah objek ada objek lagi? Nah, dia fungsinya di sini adalah sebagai sebagai tambahan objek. Ya, tambahan objek dalam kalimat ini. Lalu ada tell him to stop playing the guitar. It is late at night. Tell him to stop playing the guitar. It is late at night. Ya, nih to stop. To stop playing. Jadi kan setelah stop bisa ditambahkan gerund. Nah, ini to stop playing. Lalu ada remember having. Remember kata kerja lalu having. Have ditambahkan akhiran ing. Ya, berubah jadi kata benda. Lalu ada no smoking, no parking. Nah, ini termasuk ke dalam larangan di mana smoking sendiri kata kerja, smoke sendiri kata kerja, lalu ditambahkan akhiran in berubah menjadi gerund. Ada no parking, ya park kata kerja, tambahkan akhiran ing berubah menjadi kata benda parking. Ya, I enjoy playing tennis.
Nah, enjoy tadi ada sebelumnya sudah dibahas mengenai kata kerja yang bisa diikuti oleh gerund atau setelah kata kerjanya ditambahkan dengan akhiran gerund ya seperti ini. I enjoy playing tennis. Nah, enjoy-nya adalah kata kerja lalu ditambahkan playing ya playing di mana playing di sini adalah kata benda sehingga dia fungsinya berubah menjadi objek dalam kalimat. Oke. Yang lainnya silahkan bisa dibaca ya. Nanti tinggal 2 kalimat lagi silahkan dilanjutkan untuk dilihat contoh dari penggunaan gerund. Oke, I think ya. Any question? Silahkan kalau ada yang pertanyaan. If you have any question, you can ask me directly or you can also type in chat.